Nah, diperkirakan kita bisa menghadirkan 30.000 orang tanggal 4 Mei 2014. Ternyata qadarullah, kita juga kan tadinya menargetkan kita punya rekor muri peserta yang hadir tilawah bareng 30.000 orang. Ternyata qadarullah yang hadir 75.000 orang. Masya Allah. Dan kita nggak dapat rekor muri, malah dapatnya rekor dunia baru. Ternyata di seluruh dunia belum pernah ada orang sebanyak itu kumpul ngaji bareng. Allahu Akbar. Kita tinggal contoh, dan itu yang kami lakukan. Bagaimana kami menyusun strategi ketika di bulan Februari itu kami ambil dari kisah Al-Quran sampai ke strategi taktisnya, Kang. Ada ya dalam Quran tuh ya? Ada, Masya tentu saja Allah. dilengkapi dengan baca tafsir, tafsir kayak gitu-gitu. Ada, dan itu yang kemudian kami gunakan untuk di Syamil Group. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam Sapa Komunitas, masih di Syamil TV Inspirasi Kebaikan. Saya Zikri dan Om Apud, insya Allah siap untuk menemani pemirsa sahabat Syamil dimanapun berada hingga kurang lebih 30 menit ke depan, 2 kali, karena kita ada 2 sesi di setiap kesempatan Sapa Komunitas. Assalamualaikum Om Apud, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Nah, salah satu hal yang biasanya perlu ditanyakan, tapi kadang-kadang kita jadi ragu untuk menjawab, gimana nih kabar interaksi kita dengan Quran? Iya, wah, betul. itu dia ya. Kalau kita refleksi, gitu ya, mau jawab gitu ya. gimana gitu ya. Masya Allah. Tapi memang ini menjadi salah satu tantangan ya bagi seorang muslim yang mengimani juga kitabullah, bagaimana interaksi kita bersama Al-Quran itu bisa senantiasa baik begitu. Ya betul, karena biasanya kalau dulu ya, saya ketika kemana-mana selalu bawa tas. Betul. Kita cek di tasnya ada apa aja nih gitu. Nah, apakah sudah ada Al-Quran di dalamnya? iya, betul. Atau misalkan yang lain gitu ya. Betul. Nah, ketika ada Al-Quran, mudah-mudahan itu salah satu cara kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Iya, setidaknya kalau ada Al-Quran di tas kan masa sih nggak dibaca gitu ya. Nah, Nun memang salah satu tantangan yang lain selain berinteraksi dengan Al-Quran yang standar, biasanya kan bagi orang-orang ya sehari ya baca 1 halaman ya sudah alhamdulillah begitu ya. Tapi ada juga nih sekelompok sekelompok orang yang bergabung dalam sebuah komunitas yang mengazamkan, yang mentekadkan gimana caranya 1 hari bisa 1 juz dibaca. Ada yang Ada yang merasa itu sesuatu yang bisa nggak ya saya gitu ya. Bisa nggak ya? Tapi Ya. ada juga yang sepertinya bisa gitu. Nanti kita akan bahas bagaimana tipsnya, kemudian kiprahnya dan sebagainya. Betul. Sehingga baca 1 hari 1 juz ini bisa menjadi budaya ya. Iya. Atau lifestyle di kita ya. Jadi lifestyle kita tidak hanya menjadi metode kita mudah untuk mengkhatamkan Al-Quran, tapi juga menjadi gaya hidup kita. Selalu kita upayakan 1 hari 1 juz. Kalau sehari nggak 1 juz, kayak makan sop tapi nggak pakai mangkok. Insya Allah. Kurang bumbunya. Kurang bumbunya juga ya. Nah, komunitasnya sudah sangat akrab saya yakin di telinga sahabat-sahabat Syamil sekalian yang menyimak. Namanya One Day One Juz, sesuai dengan namanya, sesuai dengan aktivitasnya ya. 1 hari membaca 1 juz, dan alhamdulillah kemarin juga baru milad ke-8, dan kemarin juga baru ada musyawarah nasional ya. Betul. Musyawarah besar ya. Alhamdulillah yang menentukan kepengurusan baru di DPP One Day One Juz ini. DPP karena banyak nih di seluruh Indonesia ya. Ini yang pusatnya. Mudah-mudahan nanti kita ada takdir juga bisa ngobrol dengan di daerah-daerah yang lain juga ya. Kita perkenalkan dulu Om Apud, ada siapa saja yang sudah hadir? Baik, di sini ada yang sudah tidak asing lagi ya. Orang baru ya lama. Misalnya di sini ada Ketua Umum DPP ODOJ, One Day One Juz, periode 2021-2024. Betul. Alhamdulillah. Ini baru banget ya, baru banget fresh gitu.
Beserta sekjennya, Ustadz Sud Syahrani Iya, di periode yang sama. betul. Dan ketua DPP Odo-nya Ustadz Bakat Setiaji Bakat ya. Setiaji. Betul, alhamdulillah. Keduanya sudah hadir, ditambah tim suksesnya juga di belakang. Alhamdulillah. Kita sama dulu ya, Om Apun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir ke Syamil. Ini kita tadi sempat silaturahim dan kita langsung ajak nih ngobrol-ngobrol di podcast ya. Mumpung sini. Mumpung kesini. Agendanya banyak biasanya. Pada kurayap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ini saya sebetulnya husnuzon ya. Banyak sahabat-sahabat kita yang sudah akrab dengan One Day One Juice, dengan Odoj, dan bahkan saya yakin juga di antara yang nonton pasti ada membernya. Tapi kita juga tidak bisa menafikan boleh jadi ada yang belum kenal nih dengan Odoj. Jadi di awal seperti biasa kita ingin perkenalkan dulu nih melalui Ustadz Bakat, Ustadz Zuhud. Awal muda idenya One Day One Juice itu tercetus dan menjadi komunitas itu bagaimana ceritanya? Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, bercerita tentang komunitas One Day One Juice ini kan lahir dari awalnya itu hanya sebuah metode. Keinginan dari beberapa orang agar mereka bisa istiqomah tilawah 1 juz sehari gitu. Yeah. Itu sebenarnya mimpinya sudah banyak dari banyak orang. Dari berbagai cara yang mereka lakukan sampai akhirnya ketemu cara mengumpulkan teman-temannya dalam satu grup WhatsApp. Lalu ada 30 orang berkumpul, dikasih tugas masing-masing tilawahnya 1 juz satu hari gitu. Misalkan saya juz 1, Mas Dikri juz 2 begitu. Alhamdulillah hari pertama itu berhasil. Kelas semuanya. Lalu hari kedua gantian saya jadi juz 2, Mas Dikri juz 3 begitu lanjut semua. Memang akhirnya metode ini berlanjut begitu. Nah, semangat ini kemudian dibawa oleh Ustadz Riki Adinaldi dan Ustadz Fatah Yasin. Kemudian mereka mencari orang-orang yang memang punya semangat yang sama. Ada yang mereka menyumbangkan logonya. Ternyata beliau Ustadz Bayu Subrata di Purwokerto itu punya cita-cita mau juga program One Day One Juice. Beliau sampai bikin logo. Ada yang punya fanpage yang dikumpulkan jadi satu sehingga akhirnya jadilah komunitas One Day One Juice. 11 November 2013 kami lahir. Masya Allah. Itu grup pertama. Seiring suksesnya mereka, lalu lahirlah informasi dari mulut ke mulut. Saya gabung tanggal 25 November 2013. Berarti kan 14 hari setelah berdiri, itu saya sudah grup 41. Oh, sudah 41 ya? Betul. Masya Allah. Artinya udah 41 kali 30 orang. Wah, luar biasa. Kira bertambah. Betul dari jadi sana. Semangat dari keinginan alhamdulillah tercapai dan kemudian mulai menjadi magnet buat orang-orang lain. Awalnya kan tadi hanya metode dan hanya gerakan begitu ya. Bagaimana Odoj ini bisa menjadi efek yang cukup masif sehingga banyak orang yang bergabung dan jadi komunitas tersendiri begitu? Iya, saya ingat betul. Saya 25 November gabung, lalu ada informasi mau dibikin launching One Day One Juice. Kalau nggak salah waktu itu informasi yang masuk tanggal 11 Januari. Lalu ternyata di bulan Desember itu pertumbuhan member itu sudah sampai 10.000 member. 10.000, Masya Allah. Lalu kemudian teman-teman panitia itu silaturahim pengen pakai Masjid Istiqlal, lalu ternyata Januari tidak bisanya bulan Mei. Yeah. Awalnya 11 Mei, karena kan lahirnya 11 November, pengennya pakai tanggal 11. 11 pokoknya ya. Ternyata 11 Mei nggak bisanya tanggal 4 Mei. Iya. Diajukan 1 pekan. Oke, teman-teman siap pakai. Ternyata memang asumsinya banyak tuh, kemudian bertambah karena belajar dari bulan Desember sudah 10.000 member. Nah, diperkirakan kita bisa menghadirkan 30.000 orang tanggal 4 Mei 2014. Iya. Ternyata qadarullah, kita juga kan tadinya menargetkan kita punya rekor muri peserta yang hadir tilawah bareng 30.000 orang. Ternyata qadarullah yang hadir 75.000 orang. Masya Allah. Dan kita nggak dapat rekor muri malah. Dapatnya rekor dunia baru. Ternyata di seluruh dunia belum pernah ada orang sebanyak itu kumpul ngaji bareng. Allahu Akbar. Dan disitulah momen kemudian One Day One Juice semakin dikenal masyarakat. Karena beritanya sampai ke luar negeri, sampai Australia, Turki dan lain-lain, media-media nasionalnya itu menceritakan, mengabarkan kejadian ini. Karena baru pernah ada baca satu kitab yang lain misalnya dalam waktu yang bersamaan
kemudian dihadiri atau berbarengan puluhan ribu orang. Nah itu dia yang luar biasa ya, alhamdulillah. Nah kalau kondisi sekarang nih kan sudah berjalan 8 tahun, alhamdulillah. Bisa disampaikan member dan chapter Odod di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri itu sudah seluas apa kalau boleh tahu? Wah itu banyak. Banyak banget ya. Sekjen. Oh ini yang lebih nyatet deh. Gimana Ustaz? Ya, alhamdulillah member kita sekarang ada di seluruh Indonesia, gitu ya, bahkan sampai di luar negeri juga, gitu ya. Nah, kalau kepengurusan itu tercatat ada di 34 provinsi. 34 dan provinsi. 157 kota kabupaten. Masya Allah. Alhamdulillah, dan total jumlah member aktif, gitu ya. Yang aktif dia setiap hari laporan. Gitu. Jadi kalau di Odots itu yang laporan aja tuh yang dihitung sebagai member. Nah itu ada 126.045 orang. Masya Allah. Nah itu kalau dihitung sama yang diam-diam gitu ya, mungkin belum nggak laporan gitu, yang pasif. Nah itu mungkin bisa lebih banyak lagi ya. Alhamdulillah. Dan kabarnya ada yang di luar negeri juga ya? Iya betul. Nah kalau kepengurusan kita ada di luar negeri itu ada di 6 negara. 6 negara. Kalau membernya itu tersebar di 21 negara. Allahu Akbar. Ya, kalau yang di luar negeri yang paling banyak di mana? Yang aktif banget itu ya yang ada kepengurusannya itu. Ada di Taiwan, di Hong Kong, Singapura, itu kemudian Mesir, Australia, Masya Allah. Arab Saudi. Allahu Akbar. Ada cerita menarik nih Kang Zikri. Ketika misal kita ke Taiwan waktu itu ya, sama di Hong Kong. Di sana kan mereka ini ya, para pekerja migran ya disebutnya. Dan kebanyakan itu perempuan, ibu-ibu ya, ibu-ibu, dan dengan segala kesibukannya, kebanyakan biasanya kan kerjanya nggak 8 jam ya, nggak dalam waktu sebentar, dan waktu luangnya itu sangat sedikit gitu. Tapi Masya Allah, kita dapat cerita dari mereka, itu mereka tetap komit untuk untuk tilawah 1 juz 1 hari. Berarti kan ada ada semangat atau ruh yang luar biasa nih. Betul. Padahal jauh di sana ya. Sedangkan kepengurusan perusahaan di sini. Betul. Biasanya kalau yang deket-deket dengan ketuanya biasanya semangat ya. Ini jauh di negara orang, itu gimana nih menyampaikan spiritnya ya? Bisa sampai ke sana begitu. Ya. Jadi kita kan di grup itu punya latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan, domisili dan lain-lain. Sehingga kita di grup itu macam-macam. Saya punya teman ada yang di Amerika, ada yang di Australia, ada yang di Indonesia, itu di berbagai daerah. Itulah yang akhirnya membuat kita semakin kita semakin akrab gitu. Karena memang kan dari latar belakang berbeda. Kita semua penasaran sebenarnya nih daerah ini gimana sih gitu. Nah, salah satu kelebihan di One Day One News itu yang membuat kita akhirnya bisa istiqomah adalah ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memang kemudian sama-sama belajar istiqomah, gitu. Jadi ketika saya nih tilawah, saya lagi coba tilawah, berusaha memaksa diri saya bisa istiqomah tilawah setiap hari. Saya 1 juz belum selesai, ternyata ada teman saya yang sibuknya luar biasa, karena kan kita kenalan ya, dia aktivitasnya banyak. Tapi jam 12 siang selesai. Udah beres, aduh Masya Allah. Malu dong gitu. Jadi akhirnya ternyata laporan kita itu menjadi motivasi. Motivasi bagi yang lain. Akhirnya jadi semangat. Saya pernah satu grup dengan salah satu gubernur di Indonesia, gubernur aktif. Kita tahu dong gubernur aktivitasnya kayak gimana. Kita punya kesepakatan kalau di grup saya itu laporan maksimal jam 8 malam. Terus sudah harus tutup laporan. Beliau itu ketika masuk, laporannya cuma 2 waktu, nggak ganti-ganti. Kalau nggak jam 7, jam 9 pagi. Allah. Itu akhirnya bikin malu sama teman-teman grup gitu. Ini gubernur loh, bisa beres pagi-pagi ya. Gimana? Luar biasa. RT bukan camat butang gitu. Akhirnya waktu itu teman-teman jadi semangat siang laporan gitu, malu sama gubernur. Iya. Wah, Masya Allah ya. Dan satu lagi nih Kang Zikri. Kalau saya kalau saya lihat teman-teman Odots itu, ini adalah sebuah komunitas yang paling besar dan paling loyal. Ketika acaranya, ketika ada sebuah acara ya, nggak pernah sepi gitu ya. Nggak pernah sepi. Kemudian yang datangnya banyak, dan itu kan menandakan bahwa ini tuh grup itu aktif. Betul. Aktif, kemudian loyal ya, dan itu nggak mudah untuk menggerakkannya. Ini
biasanya kan ada godaan-godaan tersendiri ya. Godaan misalkan ada yang mau lagi musim pemilu biasanya agak ramai ya. Itu apakah ada yang pernah seperti itu ataukah misalkan seperti apa nih? Ya, jadi kalau di audit itu Pak Apud kita punya kesepakatan yang kita bahas nggak jauh-jauh dari Quran. Nah, ada dua hal yang memang dihimbau untuk tidak banyak dibicarakan. Yang pertama urusan bisnis, jadi jangan jualan lah di grup. Karena kan kita maunya ngaji. Ada orang yang risih gitu, ini isinya grup jualan kok jadi. Yang kedua bahas politik, karena kita menyadari, karena kita kan pendekatannya Quran, semuanya pengennya ngaji. Jadi ada yang orang afiliasi politik tertentu, yang satu berbeda gitu, malah bukannya ngaji jadi ribut. Maka memang founder kami memang ternyata mungkin qadarullah ya, Allah sudah mengarahkan agar kita menjaga agar komunikasi tetap ada, sehingga akhirnya memang dari awal sudah diwanti-wanti. Mereka mencoba mencari rule gitu, sistem, sehingga salah satu dua hal ini coba dihindari untuk dibicarakan. Walaupun kita mempersilahkan, silakan mau punya pilihan politik itu silahkan ya. Bahkan kami di setiap pemilu atau pilkada kita juga memberikan saran, silahkan pilih orang-orang yang terbaik menurut Anda gitu, yang visinya nggak jauh-jauh dari semangat Quran. Betul. Tapi kita nggak menutup diri karena kita kan bagian dari bangsa ini. Kita harus sama-sama membangun bangsa ini. Nah, tapi kita mau mempersilahkan siapapun, silakan pilih mau nomor 1, nomor 7, nomor 8, silakan nomor 30 ya. Tapi kita nggak membatasi. Betul. Sama yang ini ya, ketika ada acara offline itu biasanya ramai ya. Itu apa ya, cara menggerakkannya atau jalur komunikasinya polanya seperti apa nih sehingga hanya dalam waktu singkat itu biasanya ngumpulnya cepat gitu. Ya, kalau sekarang ini kan grup Ondots itu ada 4.000 lebih grup. Ya. Jadi satu grup itu isinya kan 30 orang. Nah, ditambah yang nggak aktif gitu. Nah, terus total semuanya sekarang ada 4.000 lebih. Nah, kita punya sistem jaringan informasi namanya Kominex. Ya, komunikasi internal eksternal. Iya. Banyak yang belum tahu artinya ya. Iya. Saya ngeliatnya di Facebook ada Kominex. Nah, itu Kominex itu bukan obat ya. Iya. Baru aja mau ngomong gitu. Ya, jadi kita lewat jalur itu Kominex gitu ya. Itu akhirnya disebar. Jadi Ondots itu punya member nih berkumpul dalam satu grup Ondots, ada adminnya. Nah, terus ada lagi grup admin. Ya, ada grup admin itu berkumpulnya nih, kita namanya Fasil. Jadi ini admin Fasil berapa, Fasil berapa gitu. Nah, di tiap Fasil itu ada koordinator admin atau kormin kita bilangnya kan. Nah, itu jadi dari informasi-informasi yang kita belas itu kita lempar ke grup Fasil itu, ya. Kemudian dari Fasil itu baru nyebar ke admin-admin sampai ke grup-grup Ondots. Jadi semuanya aktif, admin share dan bahkan membernya pun, karena tadi betul yang dibilang sama Pak Apud ya, Ustaz Apud. Memang kalau acara offline itu member itu suka ngajak-ngajakin teman-temannya, keluarganya datang. Iya. Nah, itu lewat jalur grup. Ada lagi jalur promosi. Nah, ini ada bidang promosi. Boleh sambil kenalan juga ya. Ya, ada bidang promosi bukan hadir. Jadi kita mainannya lewat medsos. Kalau judulnya udah Kominex berarti serius. Asli pasti resmi ya. Sahih. Resmi dari dari pusat mungkin ya. Betul. Yang sudah terverifikasi, yang dipersilakan untuk disebar gitu ya. Sangatnya jelas lah ya. Kalau secara offline itu kan ajang ini Pak Apud. Kita kan biasa ketemu di dunia maya di WhatsApp doang gitu. Jadi manusia-manusia dunia maya. Ini pertanyaan dulu waktu saya pertama kali dilantik, saya dikasih member, ini member manusia atau bukan? Makhluk halus atau makhluk kasar nih gitu. Robot atau asli gitu. Nah, ketika kopdar itu sebenarnya justru jadi ajang ayah teman-teman, ajang darat begitu kan. Oh benar nih teman saya yang selama ini ngobrol. Itu yang akhirnya membuat teman-teman jauh lebih semangat kepada offline. Karena ini namanya ini, tapi bayangannya ini siapa ya? Kayak gimana gitu. Kadang sering berinteraksi di WA tapi
belum pernah ketemu. Nah, itu. Betul. Itu ya. Malah waktu grand launching 4 Mei 2014 itu teman-teman dari banyak daerah itu hadir, sampai ada satu pesawat isinya auditor semua. Masya Allah. Saking mereka mau datang, mereka sewa satu pesawat dan ada yang ketemu, ini ternyata ini, ketemunya di pesawat itu mau datang grand launching. Oh, luar biasa ya. Ya memang kadang-kadang kan kalau misalnya kita gabung di grup WhatsApp dan nama-namanya ada, kadang-kadang nggak pakai profile picture yang beneran ya, kadang-kadang yang lain. Jadi nggak tahu nih wajahnya yang mana. Ada anaknya gitu ya. Betul, dan ini menjadi ajang ya silaturahimnya terasa sekali ya. Iya. Kalau bagi saya sih rasanya ya, ini husnuzon saya, kenapa orang-orangnya pada loyal? Karena mereka merasakan dampak positif dari aktivitas Ondojeni One Day One Juice ini. Kalau boleh nih disampaikan di forum ini, pengalaman Ustadz Bakat, Ustadz Suhu, dan teman-teman yang lain juga boleh kalau misalnya mau menyampaikan, apa sih efek dari membiasakan One Day One Juice itu terhadap kehidupan sehari-hari begitu Ustadz? Oh, kalau saya bagi cerita aja lah ya. Boleh, boleh. Pengalaman teman-teman banyak. Iya. Mereka merasakan pengalaman spiritual gitu, artinya ketika berusaha mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ada yang lucu, awalnya nyangkain udah itu komunitas diet gitu. Oh, kok bisa? Minum satu hari minum satu jus. Oh, show. Satu jus. Ternyata beliau akhirnya jadi istiqomah. Ada yang mengharukan, dia bilang, saya butuh waktu 1 tahun Pak buat bisa istiqomah ngaji 1 hari 1 jus. Dari sebelumnya saya nggak bisa ngaji. Lalu saya ikut aja di grup Odot, pelan-pelan saya baca, lalu akhirnya terbiasa bisa ngaji, lalu kemudian bisa 1 juz sehari gitu, 1 tahun. Dan kemudian akhirnya apa Pak? Saya berhijab gitu. Ini ibu-ibu. Ada orang yang kemudian sembuh dari sakitnya. Jadi saya pernah datang ke Pulau Sapokan itu 20 jam naik kapal laut dari Pulau Sumeneb itu. Itu baru ketemu beliau sakit dan bisa sembuh. Sakitnya lumayan parah lah, tapi bisa sembuh. Nah itu pertolongan Allah kan Quran kan asyifa, betul. Maka itu sebenarnya sih pengalaman-pengalaman yang kita nggak nyangka gitu. Ada orang-orang yang kemudian bisa selamat dari sakit yang parah gitu. Ada orang yang selamat dari musibah yang menghantui mereka. Gitu. Ada yang bisa terbebas dari banyak hal ya. Ada seorang ibu yang pulang dari relawan Odot Peduli. Kita kan kalau ada bencana kita turun langsung, pulang dari Lombok, bantu Lombok naik mobil di jalur Pantura itu beliau kecelakaan. Sebelum kecelakaan itu, sebelum berangkat beliau sholat tahajud, ngaji juga, Qurannya taruh di depan, beliau kecelakaan nabrak truk belakangnya. Dan itu ujung truk itu udah di kaca dan beliau terselamatkan. Dan memang kebetulan itu ada Quran beliau. Itu Quran Syamil lagi. Alhamdulillah. Bukan karena Quran Syamil aja, karena bacanya. Mudah-mudahan Pak Alfred dapat berkah Qurannya itu ya. Alhamdulillah. Ada lagi tuh yang pengurus di Lombok. Gimana? Nah itu kan waktu itu gempa ya, gempa besar tuh di Lombok. Nah itu kan goyang tuh. Betul. Nah terus ketika gempa itu ada satu pengurus itu dia lagi ngajar itu di kelas ngajar. Kemudian gempa, saking hebatnya gempa kan, nah kemudian langsung semua evakuasi kan. Gitu. Akhirnya beliau mastiin dulu murid-muridnya nih selamat dulu nih. Keluar gitu kan. Udah keluar semuanya. Nah terakhir itu ternyata gempanya ada yang lebih besar lagi. Jadi ya terus sampai beliau itu dia kan di pinggir pintu gitu ya ngeluarin murid-muridnya ya. Nah terus terakhir muridnya keluar. Tiba-tiba gempanya lebih besar lagi, dia kelempar. Itu kelempar keluar. Dan setelah dia kelempar, langsung ambruk. Masya Allah. Bangunannya ambruk, bener. Kalau dia nggak kelempar, timpa. Nah itu berkahnya juga. Itu diantaranya ya. Baik. Berkah Al-Quran. Boleh nggak kita tanya yang lain? Nah, perwakilan salah satu dari kakak-kakak boleh silakan. Iya. Boleh silakan. Sambil perkenalan ya tadi, mohon maaf nih lupa diperkenalkan. Nama saya Fajrin Fadilah dari bidang Rumah Quran One Juice. Cerita pribadi saya masih Odot karena memang termotivasi gitu. Ketika membaca, awalnya membaca satu ayat gitu kan, satu halaman. Ternyata tuh dari itu saya punya masalah besar gitu. Ketika baca di masjid, tiba-tiba datang seseorang menawarkan sesuatu
menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah saya. Wah itu Masya Allah. ngaji juga nih. Iya. Ngaji berapa juz kan? Cuma 1 juz sehari. Alhamdulillah ya udah ikut saya akan bantu masalah itu. Allahu Akbar. Itu ya, itu pertolongan Allah itu memang kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan dengan nalar ya. Betul. Masya Allah, itulah ya kita ngaji ya tiba-tiba ada pertolongan, itu semua kuasa Allah. Dan itu berkah dari membaca Al-Quran ya. Luar biasa. Saya ingin tanya lebih banyak, tapi kayaknya kita sudah harus jeda dulu. Nah, kita insya Allah akan berjumpa kembali di segmen yang kedua. Masih dalam Sapa Komunitas, nanti insya Allah segmen yang kedua tidak kalah menarik. Kita akan gali lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman One Day One Juice. Tetap dalam Sapa Komunitas di Syamil TV, inspirasi kebaikan.